Oh, Izzy, sorry, kayaknya belum di-unmute. Sorry Kak, ternyata dari tadi aku masih di mute. Sorry, sorry, sorry. Aku ulangi kembali. Halo teman-teman semua, selamat datang, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Aku ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman kreator yang sudah bersedia meluangkan waktunya di siang hari ini dalam kelas bersama Entropi dengan judul Naikin Penjualan dengan Iklan. Intip triknya agar tepat sasaran bersama Kak Hilwa dari tim MCN Entropi. Hore! Nah, di sini kita udah kedatangan dengan Kak Hilwa ya, tapi sebelum itu aku izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Lizzie, aku juga dari tim MCN yang akan menjadi moderator dalam webinar di siang hari ini selama beberapa jam ke depan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya beriklan agar bisa meningkatkan performa akun. Dan gak cuma itu, gak cuma performa aja, tapi bisa berujung ke penjualan yang menaikkan komisi teman-teman kreator. Nah, karena Kak Hilwa sudah ada di sini, boleh kita panggil dulu nih. Kita colek Kak Hilwanya, Kak Hilwa. Halo kakak. Oh, ternyata boleh ditunggu sebentar ya, Kak Hilwanya ini kepental. Nanti udah mau coba untuk join lagi. Nah, mungkin sambil kita menunggu Kak Hilwa, di sini teman-teman kita akan mengadakan sesi spesial. Yang pertama yaitu Q&A, dan di akhir kita akan memberikan kesempatan bagi 3 orang yang bisa membuat review dari materi webinar ini ataupun yang membuat testimoni dari kelas hari ini apa aja sih yang didapat. Nah, nanti kita akan memberikan reward sebesar masing-masing 50.000 dengan total 150.000 rupiah. Jadi jangan lupa ikutan. Karena kapan lagi teman-teman bisa belajar tapi juga bisa ngasilin cuan. Oke, kita lihat dulu nih Kak Hilwanya apakah sudah bergabung? Halo Kak Hilwa. Halo, Kak Lizzy. Suaraku bisa terdengar dengan jelas, Kak? Iya, kedengaran dengan jelas Kak Hilwa cantik banget hari ini. Apa kabar Kak? Makasih, gimana? Kakak apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kak Lizzy gimana nih? Kabarnya baik juga, kah? Baik, baik banget Kak. Tapi ini mendung-mendungnya, jadi rasanya pengen tidur. Tapi karena ada Kak Hilwa yang cantik yang udah prepared banget hari ini, aku semangat banget ikut kelas ini. Gitu Kak. Oke, tanpa berlama-lama, aku ingin mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk Kak Hilwa. Dan langsung aja Kak kita mulai webinar di siang ini dengan judul Naikin Penjualan. Naikin penjualan dengan iklan. Intip triknya agar tepat sasaran. Dipersilakan Kak. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Lizzy, atas sambutannya yang luar biasa nih. Aku senang banget sih hari ini bisa Oke, sudah aman ya sekarang suaranya? Oke, makasih Kak Lizzy. Oke, teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini, walaupun tadi ya kata Kak Lizzy, siang-siang ngantuk, mendung ya, tapi semoga kita bisa menyempatkan waktu nih buat belajar bareng gitu ya. Nah, sekarang di sini aku mau lebih ke sharing-sharing aja sih, bincang-bincang gitu ya sama teman-teman. Sebenarnya TikTok Ads itu apa sih gitu ya? Sekarang kan kita kebanyakan di sini di MCN Entropy ini kita kreator-kreatornya tuh yang join tuh adalah para afiliator gitu. Nah, sebenarnya seberapa sering sih gitu afiliator ini tuh menggunakan ads dan lain sebagainya gitu. Dan kita tuh harus tahu dulu nih gitu ya sebelum kita melakukan ads, sebelum kita beriklan gitu ya promosi. Kalau iklan ads itu kan promosi yang berbayar ya teman-teman. Maka dari itu harus ada hal-hal yang fundamental dulu yang teman-teman tahu dulu nih sebelum kita ngeluarin duit nih buat iklannya tersebut gitu. Nah, judul topik gitu ya pada hari ini yaitu adalah 101 TikTok Shop Ads, panduan bikin iklan untuk naikin penjualan teman-teman. Oke, next kali Zi. Nah, kita di sini lihat dulu deh teman-teman. Mungkin teman-teman pernah nih lagi nge-scroll-scroll gitu ya. Itu ada yang namanya video yang di bawahnya itu ada tulisan sponsornya gitu. Nah, misalnya tuh yang sebelah kiri
ada kakak-kakak itu ada sponsornya di situ tulisannya dan itu berupa video gitu ya, konten video. Di sebelah kanannya itu ada konten berupa konten live teman-teman gitu. Nah, jadi sebenarnya yang sponsor-sponsor ini gitu ya, kalau misalnya lihat teman-teman lihat kontennya, itu adalah konten-konten yang memang di boost gitu ya, atau diiklankan, atau di ads. Nah, sebenarnya kalau misalnya TikTok ads sendiri itu definisinya apa sih teman-teman? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, TikTok ads itu adalah channel iklan berbasis video gitu ya, maupun live gitu kan, live juga video, itu di platform TikTok. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, untuk iklan ini sebenarnya kita dibagi dengan beberapa tujuan teman-teman gitu. Ada yang meningkatkan awareness hingga mendorong conversion penjualan produk maupun jasa. Next. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah nge-ads gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya yang ads tuh di mana sih? Iklan tuh di mana? Gimana caranya gitu. Nah, kalau misalnya kita nih, ini kan berdasarkan pengalaman kita ngurusin gitu ya, teman-teman kreator yang memang nge-ads gitu ya melalui agensi, itu kita biasanya memang melalui TikTok Business Center gitu namanya. Nah, teman-teman juga bisa nanti daftar dulu gitu ya Business Centernya, itu di business.tiktok.com, sorry. Nah, itu adalah platform untuk mengelola aset bisnis dan kolaborasi tim. Jadi kalau misalnya teman-teman ada juga mungkin yang seller gitu ya, itu biasanya dari TikTok Business Center ini gitu, di mana TikTok Business Center ini ibaratnya kayak rumah teman-teman. Jadi bisnis center ini kayak rumah, di mana rumahnya ini misalnya teman-teman itu bisa masukin nih, misalnya teman-teman punya tim gitu, teman-teman affiliate punya tim, ada yang mau iklanin gitu sih, ada 3 orang nih yang bertugas iklanin gitu misalnya, itu kita bisa gantian sama tim yang lain gitu, artinya bukan teman-teman yang handle sendiri, tapi dibantu sama tim-tim yang lain juga gitu. Jadi kita kerjasama di sini buat ini buat si ngiklan di TikTok Business Center ini di rumahnya ini, di mana di rumahnya ini juga kita bisa lihat nih ya, ada home-nya, ada analytics-nya, ada post-nya, ada user account, dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa lihat nih sebenarnya finance-nya gitu ya, kayak pengeluarannya tuh apa aja yang udah dilakuin sejauh ini gitu. Pengeluaran untuk ads-nya dan lain sebagainya itu bisa lihat di TikTok Business Center gitu secara lebih lengkapnya. Next. Nah, kalau misalnya si TikTok Business Center ini berupa rumah, maka si TikTok Ads Manager ini adalah seperti apa ya, seperti ruangan-ruangannya juga gitu. Jadi kalau misalnya di TikTok Ads Manager ini kita lebih ke platformnya untuk membuat, mengelola, dan melacak campaign iklan gitu. Di sini tuh teman-teman bisa daftar, jadi biasanya daftar ke Business Center-nya dulu, habis itu ke TikTok Ads Manager-nya dulu. Nah, teman-teman bisa mengunjungi partner.tiktokshop.com. Di sini juga ada dashboardnya, campaign-nya, tool analytics, dan ada yang namanya teman-teman mungkin juga udah familiar namanya CMV Max gitu. Di sini kita ngebuat apa ya, ibarat ngebuat si kontennya tuh kayak gimana gitu. Misalnya teman-teman mau ini bikin apa ya, membuat iklan gitu, membuat iklan dari konten misalnya produknya baju atau produknya celana gitu. Itu nanti kita di sini gitu cara untuk mengelolanya dan mengkategorikannya gitu biar nggak simpang siur satu sama lain gitu antara audiens yang kategorinya baju misalnya fashion wanita atau misalnya yang kategorinya tuh fashion laki-laki itu kita membatasi kategorinya gitu, dibedakan. Next. Nah, selanjutnya, nah ini penting banget teman-teman. Jadi sebelum kita beriklan, sebenarnya tuh ngonten, ngiklan gitu ya. Ini kan termasuk bagian dari digital marketing teman-teman. Makanya kita harus tahu dulu nih, ada suatu istilah yang namanya sebenarnya marketing objektif. Di mana kalau marketing objektif ini, itu dia segitiga terbalik gitu ya. Jadi kalau misalnya cara kerjanya sendiri, si ads ini ya kayak marketing objektif ini teman-teman gitu. Ada awareness-nya, di mana teman-teman nih konten iklannya itu akan disebarkan ke orang-orang yang memang sekiranya potensial gitu untuk membeli untuk apa ya untuk tertarik gitu ya dengan produknya teman-teman itu kita reach-nya dulu kan maksudnya kita tuh menjangkau orang-orangnya dulu gitu nanti kalau misalnya orang-orangnya udah dijangkau nih udah disebarkan kontennya eh, ke banyak orang itu nanti kita lihat juga di bagian si consideration-nya nih mana sih sekiranya udah disebarin nih videonya gitu ya mana sekiranya yang ngeklik ngeklik ini teman-teman yang ngeklik keranjang kuning teman-teman yang ngelihat profil teman-teman yang interaksi gitu yang ngasih komen di video teman-teman nah itu udah masuk ke bagian consideration artinya oh si audiens ini udah cukup tertarik gitu untuk
untuk apa ya sudah cukup tertarik untuk melihat gitu ya, untuk melihat si konten-konten yang udah kakak-kakak bikin gitu. Nah, nantinya itu akan lead ke conversion teman-teman. Jadi kalau misalnya conversion ini sendiri itu ada tiga sebenarnya. Cuma karena kita di sini ngomonginnya mengenai affiliate, itu pastinya kan mengenai sales. Jadi kalau misalnya traffic yang udah, oh ada yang komen, ada yang like, ada yang udah nanya-nanya dan lain sebagainya, itu biasanya kalau misalnya emang produknya juga bagus dan mereka emang udah tertarik pada saat itu juga, ada urgensinya untuk membeli pada saat itu juga, itu nanti bisa lead ke salesnya atau ke conversionnya. Jadi bisa langsung dibeli sama si audiens teman-teman tersebut seperti itu. Next. Nah, ini ya yang tadi aku infoin ya teman-teman. Jadi awareness atau sadar gitu. Itu teman-teman jadi audiens teman-teman itu dibikin sadar dulu bahwa oh ada kehadiran produknya, produk affiliate-nya teman-teman gitu di sini. Habis itu baru di-lead-nya ke arah traffic-nya, terus di videonya juga dilihat seberapa banyaknya gitu. Dan interaksinya juga nanti dilihat gitu. Itu udah di bagian consideration dan conversion-nya di sini kita salesnya itu atau si penjualannya itu berarti kita pengen ya mereka adalah membeli langsung dari keranjang kuning teman-teman atau showcase teman-teman gitu. Bukan kayak ya udah tahu nih produknya apa yang di teman-teman jual tapi nggak ngebeli lewat situ, malah kayak oh ngebeli lewat platform lain misalnya atau ngebelinya ya udah lewat keyword biasa aja nggak dari keranjang kuning teman-teman. Nah, itu juga kan salah satu apa ya pertimbangan tersendiri ya gitu dari si audiens teman-teman. Next. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita kan affiliate ya teman-teman ya, di mana kita tuh mau adanya konversi di sini gitu, adanya sales, adanya penjualan. Nah, penjualannya ini berarti ke mana? Ke TikTok Shop gitu kan. Nah, sales dalam TikTok Ads itu merujuk pada jenis campaign iklan yang dirancang untuk mengubah audiens menjadi pembeli secara langsung. Fokus utamanya adalah meningkatkan penjualan produk dengan mengarahkan pengguna ke TikTok Shop, situs web, maupun aplikasi bisnis. Nah, campaign ini dioptimalkan untuk mencapai audiens yang paling relevan dan berpotensi melakukan pembelian gitu. Next. Nah, di sini juga ada tiga tipe shop ads, teman-teman ya. Jadi kan kalau misalnya afiliator itu sejauh ini ya yang tim agensi pernah handle itu kan pasti ada yang nggak semuanya apa ya fokus di video, nggak semuanya fokus di live, tapi ada yang kayak oh emang fokus di dua-duanya, fokus di video maupun di live. Ada juga yang kayak oh kak kayaknya aku lebih works buat video aja deh, atau mungkin kayak aku nggak sempat nge-live dan lain sebagainya jadi aku kayak milih video aja gitu. Itu kan mereka pasti lebih fokusnya di video. Dan berarti nanti juga bisa dibusnya melalui si video shopping ads ini gitu. Karena si video shopping ads ini seperti namanya yaitu dibus untuk konten-konten video. Sedangkan kalau live itu dibus untuk konten-konten yang live gitu. Kalau misalnya teman-teman emang fokusnya, oh lebih gacornya di live nih. Kalau misalnya konten video, oh kurang bisa editingnya gitu misalnya. Itu bisa kita bantu boost di live teman-teman. Terus yang ketiga ada juga namanya product shopping ads. Nah, kalau product shopping ads ini sebenarnya khusus on ya teman-teman. Khusus on buat si seller-seller biasanya gitu. Karena dia kan emang ada produknya sendiri nih. Mereka udah punya SKU-nya sendiri-sendiri. Itu biasanya mereka ngeblast gitu ya si produknya dan halaman tokonya gitu buat tampil di halaman paling depan gitu. Oke, next. Nah, kita bahas dulu yang video shopping ads ya, teman-teman. Nah, sama sih kayak tadi ya. Jadi video shopping ads itu adalah format iklan yang menampilkan video atau image produk gitu ya dalam bentuk konten video yang bisa langsung diklik melalui tautan keranjang kuningnya. Nah, kalau misalnya ini video shopping ads itu biasanya teman-teman kalau misalnya nih unboxing, unboxing produk atau misalnya testimoni produk before afternya kayak gimana gitu. Itu biasanya kan pakai video shopping ads ya. Artinya tuh kayak ada perjalanannya nih teman-teman gitu. Ketika teman-teman misalnya pakai before after gitu misalnya untuk yang skincare itu kan kelihatan ya videonya juga menarik gitu, kelihatan bahwa oh teman-teman udah memakai skincare itu dalam kurun waktu tertentu misalnya seperti itu. Nah, ini cocoknya kan pakai video ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya untuk video shopping ads ini nanti kita boost iklannya itu biasanya pakai konten yang udah ada maupun
upload konten terbaru gitu. Jadi sebenarnya aja teman-teman kalau misalnya nanti di TikTok Ads Manager-nya itu teman-teman punya konten nih gitu ya, itu langsung upload yang baru di situ itu bisa gitu. Atau bisa pakai konten yang udah ada nih yang misalnya oh konten ini FYP gitu atau konten ini produknya udah sold-nya udah banyak gitu. Itu bisa di situ juga. Next. Nah, ini adalah live shopping ads, teman-teman. Nah, live shopping ads adalah format iklan yang menampilkan single video live maupun real time live yang bisa langsung diklik menuju sesi live. Nah, ini cocok nih untuk launching produk, flash sale, demo produk, dan Q&A. Misalnya teman-teman itu mau mendemokan suatu produk tertentu gitu ya. Nah, itu bisa banget tuh di live. Kan biasanya kalau di live itu kelihatan ya previewnya ya gitu. Itu biasanya kalau misalnya demonya, oh macem-macem nih, misalnya pakai gaya-gaya yang unik gitu misalnya. Itu biasanya kan langsung tertarik gitu audiens untuk masuk ke dalam room live-nya teman-teman gitu. Jadi itu bisa apa ya menjadi pemantik juga gitu di awalnya gitu atau jadi dia tuh nih ya kalau misalnya si live shopping ads itu dia tuh sebenarnya bisa dua tipe gitu teman-teman jadi misalnya nih kalau yang di foto ini gitu ya teman-teman itu kan dia teman-teman lagi live itu langsung dimunculkan kan ya maksudnya live real time-nya gitu atau misalnya teman-teman mau ada campaign 88 nanti misalnya gitu. Nah, sebelum nanti teman-teman live di 88 itu, teman-teman bisa namanya bikin video preheat-nya dulu gitu. Jadi kalau preheat itu adalah kayak video-video iya, jadi kayak video iklan juga gitu ya bentuknya yang memang mengarahkan audiens teman-teman buat nanti mengunjungi live-nya gitu. Jadi kayak udah di alert duluan nih teman-teman. Oh, nanti kita tanggal 88 ada live loh, teman-teman bisa ikutin ya. Nah, itu bisa kita bikin video previewnya dulu gitu. Itu juga bisa pakai TikTok Post maupun nanti teman-teman bisa langsung upload videonya juga di situ. Itu namanya video yang preheat seperti itu. Next. Nah, ini produk shopping ad juga mungkin sedikit pengetahuan aja gitu ya buat teman-teman juga. Jadi kalau misalnya produk shopping ads itu adalah format iklan. Oke, format iklan yang menampilkan gambar dan informasi produk dari halaman detail produknya di shopping center gitu. Nah, ini kalau misalnya buat seller teman-teman, ini sangat-sangat penting gitu. Karena kan di sini itu kita kalau misalnya nih sebagai orang yang orang manusia biasa gitu ya, yang belanja, itu kan kita pasti menyebutkan keyword tertentu gitu kan. Kata kuncinya tuh apa, nanti kelihatannya apa gitu. Itu makanya penting bagi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang seller juga gitu ya, itu penting banget untuk mengetahui kata kunci yang tepat buat produk teman-teman gitu. Nah, ini juga sini cocok untuk katalog produk best seller, promo bundling, dan seasonal campaign seperti itu. Nah, di sini tuh kita nggak perlu pakai video maupun live, cukup gunakan halaman produk dan toko aja di TikTok Shop-nya. Nah, kalau ini kan biasanya dipakai bus iklan produk ini kan biasa dipakai untuk seller ya teman-teman. Nah, tapi apa sih pengaruhnya untuk dilihat? Nah, kita sebagai affiliate juga harus pintar teman-teman. Artinya kita juga harus mengetahui nih, kita harus memilih produk dengan saksama bahwasanya mana sih sekiranya produk yang emang bagus gitu ya. Kita milih toko yang bagus, produknya emang yang halaman produknya bagus, rapi, terpercaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa aja konten video teman-teman tuh udah bagus. Ya, konten live-nya udah bagus, tapi ketika si audiens itu masuk, ngeklik room live teman-teman atau ngeklik si video, ngeklik si produknya di halaman si shopping centernya, itu kayak ya produknya gini doang gitu kayak kurang meyakinkan gitu. Nah, itu makanya kita di sini sebagai affiliate harus pinter-pinter pilih produk yang emang bagus gitu, yang memang PQP-nya juga bagus gitu. Next. Nah, di sini teman-teman ini basicnya tuh sebenarnya campaign gitu ya. Campaign itu atau kayak ya nanti kalau misalnya kita mau bikin iklan itu kita ada suatu campaign gitu kan ya. Nah, di sini campaignnya itu ada dia tuh kayak terbagi menjadi struktur gitu ya. Ada beberapa strukturnya di mana campaignnya ini nanti akan terbagi menjadi dua ad group dan ad groupnya ini dibagi menjadi ad-ad lagi gitu. Nah, sebenarnya ini fungsinya apa sih kok kayak mungkin ribet ya kalau misalnya buat pemula gitu. Apa sih kenapa bisa jadi bentuk kayak struktur organisasi gini gitu. Nah, nanti kita bahas teman-teman. Next.
Oke, boleh di next, Kak. Oke, kayaknya belum nih. Oke. Oke, yang audiens dulu ya. Coba sebelumnya lagi, Kak. Kayaknya lagi ada kendala, Kak. Oh, oke, udah di audience type. Oke. Oke, nah teman-teman, sebelum nanti aku tunjukin gitu ya gimana sih sebenarnya tutorial untuk nge-ads itu kayak gimana. Nah, ada beberapa yang tadi aku bilang gitu, ada beberapa info penting yang harus teman-teman tahu dulu gitu. Nantinya kalau misalnya nih teman-teman kita mau iklan, kita tuh harus tahu dulu kan, kayak sebenarnya audiens kita tuh siapa, produk ini tuh untuk siapa gitu kan. Makanya nanti pas kita udah masuk ke tutorial si cara nge-ads-nya gitu ya, itu kita akan dihadapkan gitu ya dengan tipe-tipe audiens teman-teman. Di sana tuh ada pilihannya. Yang pertama ada broad audience, ada broad with interest audience, ada custom audience, dan ada lookalike audience. Nah, ini ada beda-beda juga ya teman. Jadi kalau misalnya yang broad itu, misalnya nih teman-teman baru banget iklan, belum pernah sama sekali sebelumnya, itu bisa pakai broad audience. Karena kan kita nggak tahu nih gitu produk itu sebenarnya em, apa sih, siapa sih yang minat gitu. Misalnya teman-teman jualannya barang-barang lucu gitu ya, itu kan siapa nih kira-kira yang minat gitu kan belum tahu. Nah itu bisa pakai broad audience. Atau misalnya teman-teman udah punya nih, oh kayaknya aku misalnya produknya itu sampul buku misalnya. Nah, kalau sampul buku itu kan biasanya untuk anak-anak sekolah gitu ya. Itu kan bisa pakai board with interest audience. Kita audiensnya bisa ngesettingnya gitu ya. Kita bisa mentargetkan audiensnya kayak ibu-ibu lah gitu. Ibu-ibu yang emang dia punya anak gitu. Jadi kita tuh setidaknya udah tahu gitu ya. Kalau misalnya produk ini, oh kayaknya kalau produk ini cocoknya di ibu-ibu deh yang punya anak yang masih sekolah gitu. Kalau itu udah ada interest audiensnya walaupun memang masih sedikit misalnya gitu. Nah, kalau yang tiga itu adalah custom audience. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah sering gitu nge-add terus ya gitu, itu teman-teman nanti pastinya punya database-nya gitu. Di mana database-nya ini ada hasil performance ads-nya tersebut ya teman-teman ya. Nanti kita bisa nge-custom audience-nya ini teman-teman. Jadi custom audience itu adalah audience yang berasal dari aset atau database seperti followers, viewers, dan visitornya. Kita lihat nih mana sih yang emang dia tuh works gitu misalnya. Oh, misalnya kita pernah nih em, trial misalnya audiensnya tuh ibu-ibu gitu. Ternyata misalnya ada produk ini ya, produk apa ya misalnya ya? Produk produk taplak meja misalnya. Kalau produk taplak meja itu bisa loh ke ibu-ibu yang emang apa ya, yang emang ibu rumah tangga misalnya buat taplak meja di rumah, atau misal taplak mejanya itu bisa buat si para penjual gitu misalnya. Misalnya kan ada nih ya teman-teman mungkin tahu kalau misalnya ada yang jualan itu kan dia bisa pakai taplak meja buat jualan. Enggak sih yang kayak buat jualan makanan dan lain sebagainya. Itu kan beda ya walaupun sama-sama taplak meja ibaratnya. Nah, itu bisa kita lihat nih, oh mana sih kita misalnya udah pernah running dua ads tersebut gitu ya, bisa kita pernah trial kalau misalnya audiensnya ibu-ibu, kalau misalnya audiensnya para penjual gitu. Nah, mana dilihat nih yang paling bagus, yang paling works gitu ya performance-nya, itu kita bisa tuh lihat audiensnya, oh ternyata yang paling bagus tuh ibu-ibu misalnya. Nah, kita bisa custom gitu. Ada juga di sini yang look alike audience, di mana audiens baru yang memiliki kesamaan karakteristik dengan custom audience. Itu kalau misalnya udah sering banget gitu ya misalnya ads-nya, kita bisa pakai lookalike audience aja. Jadi cari nih audience-audience yang memang oh udah punya perilaku yang kurang lebih sama nih sama kayak audiens kita sebelumnya gitu. Jadi kita bisa merambah ke audiens gitu ya yang lebih besar lagi, dan pastinya bisa memaksimalkan performa penjualan kita juga. Next. Nah, di sini juga ada beberapa matriksnya, teman-teman. Matriks itu kayak hal-hal yang penting lah ya, ibaratnya dalam si
penjualannya ini, salesnya ini. Nah, kalau misalnya sebenarnya banyak banget ya teman-teman matriksnya, tergantung teman-teman ini nanti fokusnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya yang apa yang sejauh ini gitu ya, yang biasa kita gunakan itu ada 4 matriks teman-teman. Yang pertama ada cost per mile atau CPM, biaya yang dikeluarkan untuk 1.000 kali menampilkan iklan tuh berapa gitu. Nah, itu biasanya kita pertimbangkan juga nih apakah nanti hasilnya tuh worth it gitu, sepadan gitu ya dengan em, hasil gitu ya dengan si view yang 1.000 kali itu udah dilihat gitu teman-teman. Nah, ada juga yang namanya conversion rate gitu. Persentase conversion yang dihasilkan dibandingkan dengan klik yang didapatkan. Yang dikliknya berapa, yang kliknya itu berapa, yang akhirnya sampai check out itu berapa. Nah, itu kita bisa lihat tuh ada rate-nya di situ gitu. Nah, yang ketiga ini biasanya paling apa ya, yang paling sering digunakan itu adalah return of expense atau ROAS-nya. Berapa sih revenue-nya atau penghasilannya yang dihasilkan teman-teman gitu ya dengan biaya iklan yang keluarkan. Misalnya iklannya 100.000 gitu ya, minimal banget 100.000. Revenue yang dihasilkannya misalnya GMV-nya gitu ya, jadinya 10 juta. Wah, itu kan gacor banget ya teman-teman ya. Biaya iklannya cuma 100.000 tapi dapatnya 10 juta. Nah, itu ROAS-nya berarti sangat tinggi gitu nantinya. Nah, ada juga namanya cost per conversion atau CPA. Nah, itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu konversi atau satu penjualan tuh kira-kira berapa sih biayanya gitu. Next. Nah, oke, ini kita ke step by step. Mungkin ya aku juga cepet aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini nanti kalau misalnya teman-teman buka TikTok Ads Manager, itu kita langsung aja ke bagian salesnya atau penjualannya. Di mana nanti si penjualannya ini, salesnya ini itu ada destinasinya kan ya, karena kita semua affiliate di sini, itu kita pasti destination-nya ke TikTok Shop gitu. Habis TikTok Shop, kita nanti ada ad campaign name teman-teman. Nih di bagian bawah ada ad campaign name, di mana campaign name itu bisa teman-teman apa ya, bisa teman-teman tuliskan gitu ya sesuai dengan nama campaignnya. Oh, misalnya nanti mau 88 gitu. Misalnya ada 88 sale gitu. Oh, buat ngasih tahu bahwa oh ini iklan pas kita ini loh, pas kita campaign 88 loh gitu. Biar nggak ketuker sama iklan-iklan buat campaign yang lain seperti itu. Next. Nah, nanti setelah itu kan tadi ya ada strukturnya gitu kan, kayak ada struktur organisasinya. Jadi yang pertama tadi campaign, habis ada campaign, ini ada grupnya. Jadi grupnya ini teman-teman itu adalah kayak oh misalnya teman-teman nih, oh udah tahu mau nanti kita tanggal 88 nanti mau ada mau ngebus iklan gitu. Nah, misalnya kita coba dulu deh, kita mau trial nih iklannya tuh ada yang iklan video sama iklan yang live gitu biar kita bisa tahu nih mana sih sebenarnya dari video yang live ini yang works gitu buat teman-teman yang paling bagus hasilnya tuh yang mana. Nah, yang ad group ini kita pertama nih kita bikin VSA-nya dulu atau kayak oh ad group ini tuh buat ngasih tahu bahwa oh ini kita iklannya misalnya ngiklan video gitu. Nah, di sini habis itu teman-teman bisa langsung klik itu ya shop ads type-nya yaitu video shopping ads. Terus juga ada product source detailnya. Teman-teman di sini kalau misalnya seller itu biasanya kan langsung terhubung ya dengan Tokopedia dan TikTok Shop-nya. Tapi kalau misalnya dari kami itu ya di agency kita biasanya milih showcase-nya. Showcase siapa nih yang mau kita boost gitu ya. Itu nanti ada identitinya yang mana itu makanya teman-teman nanti biasanya disuruh scan barcode gitu ya. Kalau misalnya nggak scan barcode, teman-teman nanti showcase-nya nggak muncul identitinya di sini gitu. Next. Nah, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, kalau misalnya kita udah ngebuat nih video buat ngebus iklan video gitu ya, kita harus lihat nih audiensnya tuh siapa sih gitu. Nah, nanti teman-teman bisa langsung add aja di situ, ada demografinya, lokasinya di mana gitu ya, di Jakarta misalnya, atau di Indonesia in general juga boleh. Age-nya juga berapa, biasanya sih 18 tahun ke atas ya teman-teman ya. Nanti sesuaikan juga sama produk teman-teman gitu. Gendernya juga bisa pilih male, female, atau all. Language-nya juga Indonesia, boleh. Gitu. Next. Nah, di sini juga teman-teman add ininya, apa demografinya gitu ya, interest dan behavior-nya. Itu misalnya teman-teman misalnya produknya itu adalah produk apa ya, misalnya maskara gitu. Itu kan masuk ke dalam beauty dan personal care ya, teman-teman.
Itu bisa dipilih kategorinya di situ. Nah, kategorinya ini sendiri itu ada macam-macam juga, dan itu biasanya dibagi berdasarkan interestnya, video interactionnya, creator interaction, dan hashtagnya. Misalnya kalau interest itu biasanya berdasarkan interaksi dengan jenis konten interest tertentu, atau kalau misalnya video interaction, misalnya teman-teman misalnya audiensnya ini pernah berinteraksi video maskara juga gitu misalnya, itu biasanya nanti akan disebarkan di situ. Atau misalnya teman-teman nanti itu audiensnya tuh pengen menjangkau audiens yang pernah apa ya, yang pernah nge-like kreator-kreator beauty misalnya siapa gitu, itu bisa juga. Dan atau misalnya ada hashtag nih, hashtag maskara murah misalnya, nah itu bisa juga dimasukin ke situ, jadi kayak macem-macem banget gitu. Dan ini makanya penting banget untuk milih si target audiensnya gitu teman-teman, sesuai dengan kategori produk teman-teman. Next. Nah, di sini juga penting teman-teman, ada namanya ad budgetnya sama schedule-nya. Nah, kalau misalnya budgetnya sendiri, itu kalau misalnya di TikTok, itu dia at least 100.000 gitu, minimal banget 100.000 per harinya. Nah, kalau misalnya begitu, itu biasanya kita bisa sih budgetnya tuh kayak daily budgetnya kah, atau misalnya lifetime budget. Misalnya kalau misalnya lifetime budget tuh kayak teman-teman udah mau seminggu nih, nah seminggu itu berapa sih budgetnya, itu biasanya ada rekomendasi dari tim TikToknya. Tapi kalau misalnya emang seminggu itu kan pasti lebih besar ya gitu. Atau misalnya teman-teman mau daily aja per hari, itu biasanya seharinya 100.000 teman-teman gitu. Nah, kita juga bisa schedule si ads-nya gitu ya, bisa kapan gitu. Mulai startnya boleh di sini bisa. Terus atau misalnya teman-teman belum tahu nih end date-nya mau kapan, itu ya udah bisa pilih yang pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman udah tahu nih end date-nya kapan, itu bisa pilih yang kedua, yang dan set start and end time gitu. Ada juga nanti si iklan ini akan dibagi jadi dua, ada all day sama select a specific time. Misalnya teman-teman mau specific time di jam yang menurut teman-teman lagi rame aja, misalnya jam 9 sampai jam 10, atau jam 5 sampai jam 6 misalnya, itu bisa juga. Next. Nah, di sini juga ada bidding dan optimization-nya. Kalau ini biasanya aku dipergampang aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini biasanya kita tuh apa sih yang mau dicapai gitu ya, goal untuk optimization-nya. Nah, kalau kita kan sebagai affiliate itu biasanya pengen GMV-nya lebih besar kan gitu. Nah, biasa kita based on klik gross revenue gitu. Sorry, ini kayaknya gross revenue doang yang nggak ada kliknya ya. Nah, itu biasanya kita mau GMV-nya lebih besar, dan kita bisa pilih optimization goal-nya menjadi gross revenue, seperti itu. Next. Nah, ini juga teman-teman, ini ad name-nya. Misalnya tadi kan teman-teman udah mau nih, ad group-nya kan video, artinya teman-teman emang mau kayak membuat video gitu lah ya, buat ads live-nya, buat ads videonya gitu. Nah, teman-teman sekarang di sini masukin ad name-nya. Ad name itu kayak udah langsung tampilan produknya tuh nanti kayak gimana gitu. Nah, misalnya untuk produknya itu tadi kan mau video ya ininya, ad grupnya misalnya teman khususkan tuh untuk video. Nanti videonya ad name-nya ini bisa jadi maskara, bisa jadi misalnya eyeliner dan lain sebagainya, tergantung produk teman-teman gitu. Nanti tinggal tambahin aja ad name-nya gitu ya. Terus nanti bisa teman-teman klik TikTok post or single video gitu. Jadi biasanya teman-teman di sini juga sebelah kanan bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya videonya itu bisa upload sendiri, atau misalnya dari add from library-nya teman-teman, atau misalnya TikTok post-nya gitu. Jadi kalau misalnya TikTok post itu biasanya ya udah nanti teman-teman tinggal pilih aja, nanti muncul kan postingan teman-teman gitu dalam 3 bulanan terakhir lah ya gitu. Itu nanti bisa langsung diklik dan bisa langsung di publish all, biar si ininya langsung muncul gitu, si apa ya namanya, si preview ads videonya seperti itu nih. Nanti kayak gini previewnya di sebelah kiri. Next. Nah, sekarang yang live shopping ads ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini juga sama aja teman-teman ya. Tinggal klik sales, terus destination-nya masih ke TikTok Shop, terus ad campaign-nya. Nah, ini pilihnya ke langsung live shopping ads gitu. Kalau misalnya teman-teman ad group-nya emang mau dibedakan berdasarkan eh, jenis jenis ads-nya gitu. Apakah mau video ataukah live. Ini kan live ya. Oke, nanti select identity-nya juga langsung.
Identity juga sama ya kayak showcase teman-teman, tapi identity ini lebih kayak ya udah itu akun teman-teman nantinya gitu yang akan dimunculkan. Nah, di sini juga sama add audience demografinya. Next. Ini juga sama ya, add interest, behavior-nya dan device-nya juga boleh kalau misalnya mau. Ini juga budget dan schedule-nya. Kurang lebih sama aja sih teman-teman gitu kalau misalnya untuk video dan live-nya juga sama. Gitu. Sama ini juga kalau dari segi budgetnya juga biasanya kalau live tuh 100.000 minimal gitu. Nah biasanya kalau 100.000 itu buat berapa jam ya? Bisa buat 2 jam atau 3 jam. Tapi kalau misalnya teman-teman nge-live-nya terus-terusan 24 jam, itu sehari tuh pastinya nggak bakal cukup ya teman-teman untuk 100.000 gitu. Oke, next lagi. Ini juga pilih GMV, Gross Revenue. Nah, ini juga nih teman-teman, ini bisa ditambahin ad-nya. Nah, ini kan seperti yang aku bilang teman-teman, itu bisa real time live atau teman-teman mau bikin pre-hitnya dulu gitu. Itu ada dua tipe, tergantung teman-teman maunya yang mana. Nah, tinggal tinggal diklik publish all, udah langsung ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman oh, teman-teman nge-setting misalnya mau live-nya nanti mau jam 12 malam. Nah, teman-teman udah nge-settingnya dari jam 9 malam misalnya. Ya udah nanti jam 12 malam teman-teman tinggal langsung mulai mulai aja live-nya nanti bisa akan aktif secara otomatis gitu. Jadi teman-teman nggak usah setting dadakan lah ya ibaratnya. Next. Oke, ini product shopping ads ya teman-teman. Next. Oke, kalau yang ini kita skip aja ya teman-teman ya. Boleh di skip aja Kak yang product shopping ads. Karena ini lebih ke sales sih nantinya. Nah, ini penting banget teman-teman ya, tipsnya aku taruh di belakang gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk, sebenarnya gini teman-teman, sederhananya adalah kalau misalnya, eh, gini, sebanyak apapun budget yang teman-teman keluarkan untuk iklan, kalau misalnya kontennya emang kurang bagus, itu sia-sia teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya, hal penting dalam si ads ini atau si iklan ini adalah gimana caranya kita nyebarin dulu ke orang-orang gitu. Artinya kalau misalnya nyebarin ke orang-orang, itu videonya emang harus menarik dulu gitu. Nah, kalau misalnya analoginya tuh kayak misalnya gini, teman-teman punya toko gitu ya. Teman-teman punya toko, toko fisik gitu. Teman-teman punya toko fisiknya ini, bikin tokonya itu ada di lokasi-lokasi yang strategis gitu, yang emang dilewati oleh banyak orang gitu setiap harinya. Tapi ternyata tokonya teman-teman itu walaupun udah strategis itu dia di tengah-tengah kota ibaratnya ya, tapi toko fisiknya teman-teman tuh kayak lusuh gitu misalnya ya, lusuh kayak warnanya kurang bagus atau misalnya baunya nggak enak gitu, kurang kurang apa ya, kurang jadi pusat perhatian gitu ibaratnya. Nah itu sama aja, orang-orang bakal ngelewatin juga kayak apaan sih toko kayak ginian gitu, ngapain ngapain datang gitu, padahal kan itu tokonya, padahal kita tahu mungkin tokonya tuh jual barang-barang yang bagus atau jual makanan yang enak, tapi kan nggak ada yang tahu makanan dan produk-produknya bagus kalau misalnya emang dari segi si tokonya aja tuh udah jelek, udah lusuh gitu ibaratnya. Nah, makanya itu sih teman-teman yang harus dipahami dulu sebelum beriklan gitu. Jadi kalau misalnya kontennya masih kurang-kurang gitu, itu kayak dibagusin dulu baru spending ads-nya gitu, spending budget buat ads-nya. Nah, untuk tips video shopping ads teman-teman, pastinya yang sering banget untuk diomongin gitu ya sama orang-orang di luar sana itu pasti hook kuat di 3 detik pertama. Bisa pertanyaan, problem atau statement unik dan tampilkan produk langsung juga bisa teman-teman gitu ya. Kalau misalnya emang teman-teman sukanya yang hard selling gitu ya, jangan mesti langsung langsung aja nggak basi-basi itu juga bisa. Yang penting hooknya itu bikin orang tuh mau lihat dulu gitu ya konten videonya secara keseluruhan seperti itu. Nah, ada juga ceritakan solusi bukan fitur, itu fokus ke manfaat yang relevan dan gunakan narasi pendek dan bahasa yang sederhana gitu. Misalnya jualan gelas, nggak usah lah namanya kita kayak, oh ini gelasnya apa anti pecah segala macam gitu ya. Gelasnya ini punya fitur baling-baling misalnya, biar bisa terbang. Nah itu kan kayak nanti aja ngomonginnya gitu. Tapi kita harus tahu dulu nih si botolnya tuh solusinya tuh buat apa sih? Oh kalau misalnya kita lagi olahraga gitu misalnya, terus kita kehausan dengan botol ini kayak nggak usah capek-capek gitu ke keliling warung buat beli air mineral, tapi dengan botol ini teman-teman bisa langsung minum di situ juga gitu misalnya. Itu
Itu kan langsung ke solusi, bukan fiturnya. Terus ada juga tambahin CTA-nya dengan jelas atau call to action-nya. Klik keranjang kuning untuk cek diskonnya atau gunakan stiker produk atau si CTA button-nya. Nah, itu kayak penting banget sih teman-teman, tapi sering dilupain gitu ya untuk CTA-nya. Karena kan nggak semua orang tuh sebenarnya tahu gitu untuk cara apa ya namanya? Cara beli di TikTok tuh nggak semua orang tahu gitu. Jadi teman-teman harus banget untuk nambahin CTA-nya biar audiens teman-teman tuh tahu gimana sih cara beli produknya gitu. Langsung klik keranjang kuning misalnya. Terus juga optimalkan visual dan audionya. Jangan sampai kelupaan gitu pas yang pakai musik yang sesuai mood, terus tambahin teks juga agar bisa dinikmati tanpa suara. Karena banyak banget kan ya mungkin malam-malam scroll-scroll TikTok gitu ya, itu tanpa suara biar nggak ganggu pasangan di sebelahnya misalnya gitu. Itu teman-teman makanya bisa banget memanfaatkan ini kan fitur si caption gitu kan ya atau subtitle di TikTok teman-teman biar bisa langsung kelihatan kata-katanya teman-teman tanpa harus mereka onin soundnya gitu. Next. Oke, ini tips live shopping ads. Nah, ini juga penting teman-teman, siapkan setup live yang profesional. Minimal banget pencahayaan cukup dan suara yang jelas. Udah itu aja gitu. Backgroundnya juga rapi, itu bagus. Branding tokonya juga kelihatan kayak gimana gitu ya teman-teman. Atau posisi kameranya sejajar mata, hindari goyang-goyang. Itu juga penting banget. Tapi yang paling suka dilupain padahal penting banget yaitu tadi pencahayaan yang cukup dan suara yang jelas gitu. Mungkin karena rumahnya deket jalan raya lah gitu kan biasanya suaranya kurang jelas gitu ya, banyak noise-nya, pencahayaannya juga kurang cukup. Wah, itu kayak udah ogah duluan gitu ya untuk ngeklik aja tuh males banget padahal live shoppingnya teman-teman tuh udah muncul di target audiensnya teman-teman, tapi karena aduh kurang banget nih ya setup live-nya gitu, kurang profesional, udah deh scrolling aja nggak usah ditonton gitu. Yang kedua itu ada bangun engagement sejak detik pertama gitu. Nah, ini juga penting banget teman-teman. Teman-teman kalau misalnya live jangan diem aja ya. Jadi sapa penonton, so akrab dulu gitu ya. Aja komen, ya lagi nonton, komen review atau misalnya absen nih dari kota mana aja. Itu kan penting banget ya teman-teman ya. Biar so kenal, so akrab juga ya gimana orang mereka kan kita kan mau mereka buat belanja gitu ya di toko kita gitu. Nah, bangun kepercayaan dengan kenalkan diri dan produk gitu. Kalau misalnya teman-teman emang showing face teman-teman, itu boleh banget kenalin siapa nih, aku siapa, dan ini produk-produk yang aku jual tuh apa aja. Teman-teman mau cari yang kayak gimana gitu. Nah, manfaatkan juga pin produk dan voucher tools. Jadi, pin produk yang lagi dibahas. Nah, ini juga penting, highlight produk bestseller dan yang stoknya terbatas, dan gunakan voucher interaktif dari TikTok Shop. Nah, ini juga penting sih teman-teman. Ini salah satu keuntungan teman-teman yang join Entropy teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya nih kalian emang live streamingnya tuh bagus gitu ya, bagus konsisten, itu biasa teman-teman dapat subsidi voucher dari si TikTok gitu. Nah biasanya subsidi voucher ini, jadi kalau misalnya nanti oh ada misalnya ada orang yang mau membeli lewat live-nya teman-teman, itu biasanya lebih murah gitu dibandingkan dengan live-nya kompetitor. Nah itu kan salah satu keuntungan juga ya bergabung dengan MCN gitu. Kalau misalnya emang live-nya bagus, konsisten, teman-teman pasti bisa dapat subsidi vouchernya gitu. Lanjut, ada juga gunakan CTA-nya dan promo waktu terbatas, cuma sampai live selesai ya guys ya. Terus juga tampilin vouchernya, countdown-nya, atau flash sale yang lagi tersedia. Makanya penting banget nih teman-teman untuk aktif juga tanya ke sellernya apakah ada promo atau ada diskon gitu ya. Itu kan pasti nanti biar si pembeli maunya ya belinya di affiliate kita aja di live kita. Kalau misalnya produk kompetitor lebih murah kan kayak ya dia mendingan coba cari-cari dulu aja ya yang murah gitu. Makanya penting banget untuk tahu gitu produk-produk yang memang lagi promo ataupun diskon dari sellernya seperti itu. Next. Oke, ini ini aja. Skip aja. Oke, bisa dinaik ke. Oke. Nah, teman-teman. Oke, nah siap. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga udah tahu di sini ya bahwa kita tuh di MCN Entropy ini menyediakan namanya boost ad secara gratis gitu.
biasanya kita rutinnya itu video teman-teman. Nah, biasanya teman-teman juga kan kalau misalnya nih ada yang nanya, Kak, gimana sih caranya biar dapet Tribus Ads-nya Entropi? Itu biasanya kita infoin SK-nya, syarat ketentuannya. Nah, salah satu syarat ketentuannya itu adalah produknya itu sudah pernah terjual minimal 20 dalam 28 hari terakhir gitu. Nah, itu bukan tanpa alasan teman-teman gitu. Kenapa sih curang banget misalnya harus video yang udah produknya terjual aja gitu yang bisa di-boost secara gratis oleh agensi gitu. Nah, ini ada jawabannya teman-teman, karena pada dasarnya gini, kalau misalnya video itu udah diupload misalnya dari sebulan yang lalu, tapi belum ada penjualan, kenapa? Coba kenapa pikirin gitu. Itu kan pasti kayak, oh mungkin ada suatu hal di videonya yang emang kurang menarik gitu bagi audiens. Makanya itu udah diupload beberapa bulan, enggak beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu kok belum ada yang beli juga ya. Itu kan pasti ada something yang kenapa nih gitu. Nah makanya kita pengen nih teman-teman biar teman-teman performanya lebih maksimal juga itu pengennya yang udah ada videonya itu yang udah ada produk sold-nya gitu karena setidaknya teman-teman juga jadi udah tahu nih oh iya ini produk gue tuh kayak setidaknya udah menarik gitu udah menarik di mata orang udah ada yang bersedia berkenan untuk check out itu kan pasti eh, ada apa ya mungkin ada hooknya yang lebih bagus dibandingkan video yang gak di check out oleh pembeli oleh audiens teman-teman gitu nah makanya gini kita juga pengen gitu untuk teman-teman nanti performance hasil ads-nya itu juga bagus makanya dipilih yang ada produk sold-nya gitu karena biasanya teman-teman itu kalau misalnya em, kita tuh kan tadi ya yang aku infoin kalau misalnya budget itu tuh kayak 100.000 satu hari doang teman-teman dan itu juga belum tentu works. Kenapa? Karena lagi-lagi kita harus setting audiensnya, kita juga harus lihat nih konten teman-teman emang benar-benar bagus atau enggak gitu. Nah itu makanya penting banget teman-teman untuk apa ya untuk melihat gitu mana sih video yang memang benar-benar potensial untuk dibantu boost ads-nya gitu. Nah tapi buat teman-teman yang kayak aduh kayak belum ada nih gitu produk yang video yang emang produk soalnya belum 20. Nah, ini kita makanya adain program namanya skemanya ini Boostify Ads. Nah, kalau Boostify Ads ini teman-teman, jadi ibarat teman-teman gak usah deh capek-capek gitu ya untuk ngesetting lagi si ads-nya teman-teman nanti karena akan dibantu setting oleh tim agensi gitu ya. Dan biasanya teman-teman kalau misalnya dapat 100.000 gitu ya, teman-teman beli 100.000 ya udah 100.000 aja plus pajak gitu kan ya. Dan tapi kalau di sini teman-teman akan mendapatkan ads-nya itu sebesar 120.000. Kalau misalnya 200.000 belinya, itu teman-teman ads-nya dapat 240.000. Jadi kayak udah di settingin gitu ya, udah dapat lebih banyak teman-teman gitu. Dan di sini juga kita bisa apa ya, teman-teman kalau misalnya emang pengen itu bisa trial error juga gitu untuk tahu gitu ya mana sih sebenarnya video teman-teman yang emang works nantinya. Kalau misalnya teman-teman emang mau kayak Kak, tolong dong cariin gitu mana sih produk yang emang sekiranya potensial eh, di konten aku gitu ya. Itu bisa banget teman-teman. Teman-teman langsung hubungi Kak Lizi aja nanti ya gitu. Nanti bisa dibantu oleh Kak Lizi mana sih sekiranya produk-produk video-video ya yang kita bisa bantu boost ads gitu biar performanya lebih maksimal juga seperti itu. Itu sih kalau misalnya dari aku. Oke, kembali ke Kak Lizi. Oke, terima kasih banyak ya Kak Hilwa. Sebelumnya, sorry banget ya teman-teman, aku harus off cam karena udah mau hujan ya nggak tahu kenapa nih sinyalnya tiba-tiba menghilang dari radar. Oke, gimana tuh teman? Apakah teman-teman kreator masih stay di ruangan ini? Boleh kasih reaction dulu, takutnya teman-teman menghilang nih. Oke, ada Kak Endang. Kak Endang ini udah excited banget ya untuk uh, nanya-nanya nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bener, betul banget kata Kak Hilwa. Jadi kita punya program Boostify. Oke, kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan, boleh langsung diketik via kolom chat karena kebetulan Halo sinyal. Mbak, mau tanya dong. Oke, boleh boleh nih yang udah on mic, boleh boleh disampaikan Kak. Halo. Ya silahkan Kak. Kak siapa dulu nih? Kak Gea ya? Iya. Oke. Halo Mbak, mau tanya dong untuk
mengenai iklan ya. Mau tanya, untuk yang kalau di TikTok itu kan biasanya kita ngiklan sendiri di TikTok ya. Itu bedanya apa sih di Ads itu? Kalau langsung di aplikasi di TikTok. Halo? Halo, halo. Oke, sorry Kak, tadi suaranya rada putus-putus sih kalau di aku. Gimana Kak? Nah, mau tanya nih, ini kan yang dibahas tadi kan mengenai Ads ya, Ads TikTok ini ya, iklan di Ads ya. Kalau langsung di aplikasinya itu bagaimana Kak? Bedanya apa ya? Karena selama ini kan saya sendiri itu ngiklannya di aplikasinya sendiri sih, langsung di aplikasinya. Oke, oke. Nah, kalau sebenarnya bedanya lebih ke apa ya, Kak? Ke simplicity-nya aja sih, Kak. Jadi kalau misalnya di TikTok itu kan biasanya lebih simple ya tampilannya, dan kita juga nggak bisa yang nge-set target audiensnya tuh dengan lebih spesifik gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman emang kayak udah pengen, kalau misalnya di TikTok kan kayak udah simple aja gitu ya. Nah, kalau misalnya di TikTok Ads Manager itu ya tadi teman-teman bisa kayak ngesetting dulu audiensnya seperti apa, terus budgetnya gimana. Itu juga kan nanti di situ performance-nya tuh kelihatannya tuh lebih maksimal teman-teman gitu. Jadi biasa lengkap mungkin aku lupa juga ya mungkin Anto Geo apakah pernah dapat for performance-nya apa ya hasil performance-nya tuh itu kan lengkap ya Kak, ada impressionnya, ada CTR-nya dan lain sebagainya dan itu bisa diteliti lebih jauh gitu. Makanya kalau misalnya mau trial error itu sebenarnya kalau misalnya emang ada budget lebih itu bisa di TikTok Ads Manager Kak gitu karena lebih kelihatan nanti hasil performance-nya gimana dan nanti kita bisa nih custom audiensnya seperti apa atau lookalike audiensnya seperti apa biar kalau misalnya first time ngiklan itu boncos ya second time-nya itu ya berarti lebih lebih ada hasilnya lah ya gitu kan karena kalau misalnya iklan kan balik lagi ke trial error ya Kak ya gitu. Jadi kalau misalnya di Ads Manager karena emang tampilannya lebih lengkap itu kita bisa bikin strategi lagi nih gitu. Nextnya tuh seperti apa sih? Atau misalnya videonya nanti seperti apa sih yang lebih bagus gitu. Biar nanti hasilnya tuh lebih maksimal gitu daripada yang first time ngiklan. Seperti itu Iya, iya. kira-kira Kak Gea. Ya kan kalau di aplikasi TikTok itu kan ada beberapa ya untuk yang purchase sama views ya, untuk peningkatan akun. Nah, bagusnya untuk affiliate itu yang mana, Bro? Langsung ke purchase atau peningkatan akun? Oke. Thank you untuk Kak Gia. Kira-kira gimana nih Kak? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh diketik di kolom komentar ya, karena kita mau lanjut dulu nih untuk penanya selanjutnya ada dari Kak Aulaku. Kalau untuk iklan gimana nih Kak Hila? Bagusnya purchase atau view? Halo, halo. Oke, tadi Kak Gia, sorry ya, kepotong. Kakak nanti bisa ini ya, chat di kolom komentar ya, biar aku bisa baca dengan lebih maksimal gitu ya, biar bisa ke track juga sama tim kami ya, buat nanti penanya terbaiknya ya Kak ya. Oke, sekarang coba aku jawab ke aulaku. Kalau iklan lebih bagus purchase atau view? Saya sudah gunakan semua itu, tapi tetap boncos padahal di video yang sudah bagus dan selalu banyak check out-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya view itu nah, ini sebenarnya nggak bisa sih, Kak, ada yang lebih bagus yang mana gitu. Karena lagi-lagi tergantung kakak ini ngesettingnya itu gimana target audiensnya gitu. Nah, misalnya kita kan banyak banget ya Kak variabel-variabel yang diperhitungkan dalam si TikTok Ads ini gitu. Misalnya kalau misalnya emang oh ternyata udah apa ya udah ngeiklanin yang produk soldnya tuh banyak gitu. Tapi oh misalnya settingannya berbeda dari segi audiens atau misalnya tanggalnya berbeda, waktunya berbeda gitu. Itu bisa mempengaruhi juga atau misalnya apakah nanti si produk itu lagi trending atau enggak gitu atau kan misalnya lagi ada diskon atau enggak itu juga bisa berpengaruh gitu. Nah makanya sebenarnya nggak ada sih Kak yang namanya lebih bagus purchase atau view gitu nanti kakak harus lihat performance-nya dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat nih gitu ya itu lebih bagus yang mana nanti kakak bisa
pakai yang itu terus aja dulu gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih bagus purchase atau view itu sebenarnya balik lagi nanti ke budgetnya kakak juga gitu. Kakak kan harus lihat dari segi ROAS-nya juga mungkin gitu. Mana sih ternyata yang lebih menguntungkan gitu buat kakak, yang lebih sepadan dengan hasil yang didapatkan. Itu. Oke, terima kasih banyak nih ya Kak untuk jawabannya. Kak Hilwa, gimana nih Kak Aulaku? Nah, teman-teman berhubung ini udah jam 3, sayang banget ya udah lewat dari waktu yang seharusnya. Mungkin aku juga bantu sedikit summarize ya untuk pertanyaan dari Kak Endang, kayak untuk afiliator bisa lakuin sendiri Kak, bisa Kak. Tadi Kak Hewa udah tunjukin ya beberapa contohnya ada Ads Manager dan lain-lain. Nah, selain itu Entropi juga punya program Boostify, jadi kakak tanpa ribet-ribet mikirin nih, kira-kira kalau produk ini bagusnya target ke konsumennya, audiensnya itu siapa, itu akan kita bantu. Dan keuntungan lainnya adalah kakak akan mendapatkan nominal ads yang lebih besar dari yang kakak beli. Sayang sekali aku harus cukupkan webinar di siang hari ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikutan Boostify, boleh banget daftar programnya. Dan mungkin terakhir ya, aku ingin mengingatkan kembali kalau misalnya kita punya special challenge dengan total hadiah sebesar Rp150.000 untuk 3 orang terbaik yang membuat testimoni maupun review singkat dari webinar siang hari ini. Jadi teman-teman bisa upload review ataupun testimoninya ke TikTok teman-teman, kemudian tag Entropi Martech dan gunakan hashtag kelas bersama Entropi. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Hewa untuk insight-nya yang sangat menarik dan luar biasa sekali ya. Ini benar-benar detail banget, kita juga ditunjukin step by step-nya. Jadi untuk iklan, gimana caranya sih bikin iklan yang bisa maksimal, itu teman-teman juga harus tahu dari awal kalau kita set iklan itu bukan cuma pengen naikin views atau apapun, tapi kita perlu tahu dasarnya yaitu awareness-nya gimana, apa yang mau dibangun. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Boleh kalau misalnya teman-teman bisa on cam, aku mau minta teman-teman untuk on cam untuk dokumentasi. Maaf Kak, lagi nggak pakai. Oke, it's okay Kak, nggak apa-apa ya. Oke, aku tunggu. eh ada lagi Kak yang mau on cam? Kak Imas mungkin, Kak Rini. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, senyum. Oh, ini bentar. Kak Aulaku sepertinya ke kick. Oke. Lagi 3, 2, 1. Boleh Kak pose entropinya? 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak yang sudah membersamai webinar kita di hari ini. Dan juga terima kasih untuk Kak Hewa. Aku ucapkan selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore. Goodbye semuanya. Sampai jumpa di kelas bersama entropi selanjutnya. Oke, terima kasih.